Aku pulang dari makam suamiku dengan langkah gulai. Aku membayangkan rumah akan sepi dan penuh doa. Tapi dari kejauhan, lampu kristal sudah menyala terang. Musik dansa terdengar hingga ke teras. Aku masuk diam-diam lewat pintu samping, tak ingin merusak suasana. Dari balik tirai ruang tamu, aku melihat ibu mertuaku sedang tertawa bangga. Dia memegang sebuah dokumen tebal di tangannya. Suaranya terdengar jelas saat dia berbisik pada tamu di sebelahnya. Akhirnya, parasit itu akan pergi malam ini tanpa membawa 1 sen pun, ucapnya sinis. Aku terpaku. Jantungku serasa berhenti saat dia mulai membocorkan rencana besar di balik surat wasiat suamiku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu masih berwarna abu-abu, sisa hujan di pemakaman seolah belum mau beranjak dari pundakku. Aku berjalan menyusuri jalanan aspal menuju gerbang rumah besar yang selama 3 tahun ini aku tinggali bersama Ardi. Kakiku terasa berat, sesekali aku harus berhenti untuk mengatur napas yang sesak. Di tanganku, masih ada sisa kelopak bunga mawar yang mengering, sebuah kenang-kenangan terakhir dari pusara suamiku yang tanahnya bahkan belum benar-benar padat. Aku membayangkan suasana rumah akan sunyi, penuh dengan lantunan doa, atau setidaknya ada sedikit rasa hormat bagi kepergian pria yang telah membangun keluarga ini. Namun, saat langkahku sampai di depan pagar besi hitam yang menjulang tinggi, jantungku berdegup kencang karena sesuatu yang sangat tidak wajar. Bukannya keheningan yang kudapatkan, melainkan deretan mobil mewah yang terparkir rapi hingga ke bahu jalan. Lampu-lampu taman yang biasanya hanya menyala temaram, kini bersinar terang benderang seolah sedang menyambut tamu kehormatan. Suara musik klasik terdengar sayup-sayup dari kejauhan, bercampur dengan tawarnya orang-orang yang tampaknya sedang menikmati suasana. Aku berdiri mematung di depan pintu gerbang. Apakah aku salah rumah? Ataukah duka ini telah membuat pikiranku kacau? Aku memeriksa jam di tangan, baru 7 hari Ardi pergi. 7 hari yang bagiku terasa seperti ribuan tahun penderitaan. Namun bagi orang di dalam sana, sepertinya itu hanyalah angka yang tidak berarti. Aku masuk melalui pintu samping, jalur yang biasa digunakan oleh para pekerja domestik. Aku tidak ingin kehadiranku dengan pakaian hitam yang kusut dan mata sembab merusak pemandangan indah di dalam sana. Begitu aku sampai di area dapur, aroma hidangan bintang 5 langsung menyeruak. Ada barisan pelayan yang sibuk membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mataku. Mereka semua menunduk, seolah diperintahkan untuk menganggapku tidak ada. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah, bersembunyi di balik pilar besar yang tertutup tirai beludru. Dari sana, aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Ibu Ratna, mertuaku, berdiri di tengah ruangan dengan anggunnya. Dia mengenakan kebaya sutra berwarna merah menyala yang tampak sangat kontras dengan suasana duka yang seharusnya kami jalani. Tidak ada sedikit pun sembab di matanya. Yang ada hanyalah binar kemenangan dan senyum lebar saat dia menyapa kolega-kolega bisnisnya. Dia memegang sebuah dokumen tebal dengan map berwarna emas di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang gelas minuman. Dia tampak seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar, bukan seorang ibu yang baru saja kehilangan anak laki-laki tunggalnya. Terima kasih sudah datang. Suara Ibu Ratna terdengar lantang dan penuh percaya diri. Malam ini adalah awal baru bagi keluarga Pratama. Kita tidak boleh terus terpuruk dalam kesedihan yang tidak produktif. Ardi sudah tenang, dan sekarang adalah tugas saya untuk memastikan semua peninggalannya jatuh ke tangan yang tepat. Aku mengepalkan tangan di balik tirai. Bagaimana mungkin dia berbicara tentang produktivitas di saat tanah makam anaknya masih basah? Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi kain hitam yang kupakai. Aku mendengar bisik-bisik dari tamu di dekat pilar. Mereka memuji ketegaran Ibu Ratna, namun di balik pujian itu, terselip nada sinis tentang diriku. Mereka menyebutku menantu yang tidak tahu diri, yang hanya menumpang hidup dan sekarang akan segera disingkirkan. Ibu Ratna mendekat ke arah meja utama, tempat Pak Baskoro, pengacara keluarga, sudah menunggu dengan wajah kaku. Pak Baskoro, apakah persiapannya sudah selesai? Tanya Ibu Ratna dengan nada yang tidak bisa dibantah. Saya ingin pembacaan ini dilakukan segera.
Saya tidak ingin ada parasit yang berlama-lama menghirup udara di rumah ini. Begitu surat ini dibacakan, saya ingin orang itu langsung angkat kaki. Suara itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku. Selama ini aku diam meski dihina, aku bertahan meski tidak dianggap, semua demi cintaku pada Ardi. Tapi malam ini, di tengah pesta mewah yang dibangun di atas duka, aku menyadari bahwa kesabaranku telah sampai di batasnya. Ibu Ratna belum tahu bahwa di dalam koper tua yang aku bawa dari rumah orang tuaku, tersimpan rahasia yang akan meruntuhkan semua kesombongannya. Dia begitu yakin akan mengusirku malam ini, tanpa menyadari bahwa kursi yang dia duduki, lampu yang menyinari wajahnya, bahkan lantai yang dia injak, sebenarnya tidak lagi menjadi miliknya. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata, dan bersiap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantung yang seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Dengan perlahan, aku menggeser tirai bludru yang menyembunyikan keberadaanku. Langkah kakiku yang masih berbalut sepatu hitam kusam karena sisa tanah pemakaman, kini menapak di atas lantai marmer yang berkilau terkena pantulan lampu kristal. Begitu aku melangkah ke tengah ruangan, suara tawa dan denting gelas tiba-tiba terhenti. Semua mata tertuju padaku. Ada tatapan kasihan, namun lebih banyak tatapan merendah yang dilemparkan oleh orang-orang berjas rapi dan bergaun mewah itu. Aku merasa seperti seekor burung gagak yang tersesat di tengah kawanan merak yang sombong. Ibu Ratna meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja kayu jati yang berada di dekatnya. Wajahnya yang semula penuh senyum berubah seketika menjadi dingin dan tajam. Dia melipat tangannya di dada, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Lihat siapa yang datang," ucapnya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengar. Menantu yang tidak tahu malu ini akhirnya keluar dari persembunyiannya. "Kamu tidak lihat tamu-tamu terhormatku terganggu dengan penampilanmu yang seperti peminta-minta itu, Dania? Kamu benar-benar tidak punya rasa hormat pada keluarga ini." Aku berhenti tepat 3 langkah di hadapannya. "Saya baru pulang dari makam anak ibu." Suaraku bergetar, namun aku berusaha menjaga agar tetap terdengar tegas. "Saya adalah istri sah Ardi. Jika ada yang tidak punya rasa hormat di sini, itu adalah mereka yang mengadakan pesta pora saat duka bahkan belum berlalu dari rumah ini." Mendengar jawabanku, Ibu Ratna tertawa sinis. Dia melangkah mendekat, aroma parfum mahalnya yang menyengat menusuk hidungku, sangat jauh berbeda dengan bau tanah basah yang masih menempel di bajuku. Dia kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu, seolah ingin mencari dukungan dari teman-temannya yang kaya raya itu. "Istri sah." Ibu Ratna mengulang kata-kataku dengan nada mengejek. "Ardi hanya hilaf saat menikahimu. Kamu itu hanya kesalahan kecil dalam sejarah keluarga Pratama yang megah ini. Dan sekarang, setelah kesalahanku itu pergi, saatnya aku memperbaiki semuanya." Dia memberikan isyarat dengan tangannya ke arah pintu samping. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk sambil membawa 2 buah koper tua yang aku kenal betul. Itu adalah koper yang aku bawa saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, berisi pakaian sederhana dan barang-barang pribadiku yang tidak seberapa nilainya. Jantungku mencelos melihat koper-koper itu dilemparkan begitu saja ke lantai di depan para tamu. Beberapa tamu bahkan tertawa kecil, menutupi mulut mereka dengan kipas mahal. "Itu adalah seluruh barang-barangmu, Dania," ucap Ibu Ratna dengan nada kemenangan. "Aku sudah memerintahkan pelayan untuk mengemasnya saat kamu sibuk menangis di kuburan tadi. Mulai detik ini, tidak ada lagi tempat untukmu di sini. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini, dan kamu tidak punya hak sedikitpun atas apapun yang ada di dalam rumah besar ini. Satpam, bawa dia keluar sekarang." Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku memutih. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, perlahan berganti menjadi api kecil yang mulai membakar kesabaranku. Namun, aku teringat janji terakhirku pada Ardi untuk tetap bersikap anggun apapun yang terjadi. Aku menatap 2 satpam yang mulai mendekat ke arahku. "Tunggu," ucapku tenang namun mengandung wibawa yang membuat mereka ragu untuk menyentuhku. Aku kemudian mengalihkan pandanganku kepada Pak Baskoro, pengacara keluarga yang sejak tadi hanya diam membisu di sudut ruangan dengan wajah yang sulit dibaca. "Pak Baskoro," panggilku lirih namun jelas. "Tidakkah menurut Anda ini terlalu terburu-buru?
Bukankah prosedur hukum mengharuskan seluruh anggota keluarga inti hadir saat wasiat dibacakan? Dan setahu saya, status saya masih sebagai istri sah yang dilindungi oleh hukum. Pak Baskoro berdeham, wajahnya tampak semakin pucat saat dia melirik ke arah Ibu Ratna yang mulai tampak tidak sabar. Situasi di ruang tamu itu mendadak menjadi sangat tegang. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik drama pengusiran ini. Ibu Ratna melotot ke arah Pak Baskoro, memberikan tekanan agar pengacara itu segera bertindak sesuai kemauannya. Baskoro, kenapa kamu diam saja? Katakan padanya bahwa dia tidak punya hak apa-apa. Katakan padanya untuk segera pergi sebelum aku memanggil polisi untuk menyeretnya. Suara Ibu Ratna meninggi, memecah kesunyian yang mencekam. Dia tampak sangat yakin bahwa segala sesuatunya berada di bawah kendalinya. Dia tidak sadar bahwa di balik sikap diamku, aku sedang menunggu saat yang tepat untuk membongkar kebohongan besar yang telah dia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun ini. Pak Baskoro akhirnya melangkah maju, membuka tas koper hitamnya dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah sangat aku kenal bentuknya. Mohon tenang semuanya, ucap Pak Baskoro dengan suara bariton yang stabil. Sesuai dengan amanah mendiang Bapak Ardi Pratama, pembacaan wasiat ini memang tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran Ibu Dania. Bahkan, ada satu klausul khusus yang menyatakan bahwa sesi ini harus dimulai dengan pernyataan pengakuan dari Ibu Ratna sendiri mengenai asal-usul kekayaan keluarga ini dalam 5 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Ibu Ratna terdiam kaku. Senyum kemenangannya perlahan memudar, digantikan oleh gurat kecemasan yang mendalam. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke dalam mata ibu mertuaku yang mulai tampak goyah. Pesta mewah ini adalah panggung yang dia buat untuk menghancurkanku. Namun dia tidak tahu bahwa panggung ini akan menjadi tempat di mana semua kesombongannya akan runtuh. Aku membiarkan koper-koperku tergeletak di lantai, karena aku tahu, bukan aku yang akan membawa koper itu keluar dari rumah ini malam ini. Suasana rumah yang tadinya penuh musik ini, berubah menjadi dingin seolah seluruh kehangatan telah hilang. Semua orang menunggu, termasuk aku, untuk mendengar kebenaran yang akan mengubah jalan hidup kami selamanya dari lisan pengacara itu. Pak Baskoro meletakkan tas koper hitamnya dengan sangat hati-hati di atas meja marmer, tepat di antara gelas-gelas kristal yang masih berisi minuman mahal milik para tamu. Suasana di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat kaku. Bunyi gesekan kertas saat Pak Baskoro membuka amplop besar bersegel merah terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Ibu Ratna masih berdiri dengan dagu terangkat, mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya meskipun tatapannya tampak mulai gelisah. Aku tetap berdiri diam di dekat koper-koperku yang tergeletak di lantai, membiarkan rasa perih di hatiku menjadi kekuatan untuk tetap tegak. Aku tahu, apa yang akan keluar dari mulut Pak Baskoro adalah suara terakhir suamiku yang akan mengguncang pondasi rumah ini. Mohon perhatiannya, suara Pak Baskoro terdengar berat dan sangat berhati-hati. Saya akan membacakan wasiat sah dari almarhum Bapak Ardi Pratama. Wasiat ini ditulis dalam keadaan sadar dan telah dilegalisir oleh negara. Beliau meminta agar seluruh isi surat ini dibacakan tanpa ada satupun bagian yang terlewatkan. Pak Baskoro menarik napas panjang, kemudian mulai membaca paragraf pertama yang merupakan pesan pribadi Ardi. Untuk ibuku tercinta, Ibu Ratna Pratama. Terima kasih telah membesarkanku dengan segala kemewahan yang ibu banggakan. Namun, kejujuran adalah hal terakhir yang ingin kuberikan sebelum aku pergi untuk selamanya. Ibu selalu mengira bahwa perusahaan Pratama Group adalah lambang kejayaan kita yang abadi. Ibu Ratna mengangguk pelan, senyum tipis kembali muncul di sudut bibirnya seolah membenarkan kalimat tersebut. Namun, senyum itu segera lenyap saat Pak Baskoro melanjutkan kalimat berikutnya dengan nada yang lebih rendah. Sebenarnya, 5 tahun yang lalu, saat ayah meninggal dunia, Pratama Group telah dinyatakan bangkrut total. Hutang judi almarhum ayah dan gaya hidup mewah yang tidak terkontrol telah menyedot seluruh aset tanpa sisa. Semua sertifikat rumah ini, gedung kantor, hingga kendaraan yang ibu gunakan setiap hari, sebenarnya sudah disita oleh bank sejak lama. Suara Pak Baskoro bergetar, memberikan penekanan pada kata-kata yang sangat menyakitkan itu. Seluruh ruangan mendadak gaduh dengan bisikan-bisikan tertahan dari para tamu. Beberapa dari mereka saling pandang dengan raut wajah tidak percaya. Ibu Ratna tampak limbung,
Tangannya yang terhias cincin berlian kini mencengkeram pinggiran kursi dengan sangat kuat hingga buku-bukunya memutih. Bohong. Itu tidak mungkin, teriak Ibu Ratna, suaranya melengking memecah kesunyian. Ardi selalu memberiku uang setiap bulan. Bisnis kita lancar, semua orang tahu itu. Baskoro, jangan coba-coba memalsukan surat itu hanya untuk membela wanita kampung ini. Wajahnya memerah karena amarah yang bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Pak Baskoro tidak menghiraukan teriakan itu dan terus membaca dengan suara yang tetap tenang. Ibu mungkin bertanya-tanya, dari mana datangnya uang yang selama ini membiayai semua keinginan ibu? Bagaimana mungkin rumah ini tetap kita miliki dan gaya hidup ibu tetap terjaga meski perusahaan sudah hancur? Jawabannya ada pada sosok yang selama ini ibu remehkan. Ardi menuliskan bahwa seluruh hutang keluarga Pratama telah dilunasi oleh seseorang yang sangat mencintainya. Seseorang yang menggunakan seluruh kekayaan pribadinya dari bisnis teknologi yang ia bangun secara rahasia di luar negeri. Sosok itu bukan orang lain, melainkan Dania, istriku sendiri. Kata-kata itu jatuh seperti bom di tengah ruangan pesta. Tatapan orang-orang yang tadinya penuh dengan penghinaan kepadaku, kini berubah menjadi tatapan penuh tanda tanya dan kekaguman yang tersembunyi. Aku menunduk, memejamkan mata sejenak, membayangkan betapa berat beban Ardi selama ini yang harus menyimpan rahasia ini demi menjaga harga diri ibunya. Ardi selalu memohon padaku untuk tetap diam, karena dia tahu ibunya sangat memuja status sosial. Dan malam ini, semua pengorbanan itu seolah terbayar dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang telah sombong. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi kebesarannya, wajahnya kini sepucat kertas yang dibacakan oleh Pak Baskoro. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci, malu, dan tidak percaya. Kebaya merah mewahnya seolah kehilangan warnanya di bawah cahaya lampu kristal yang kini terasa begitu dingin. Dania? Tidak mungkin. Dia hanya wanita biasa yang tidak punya apa-apa, gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia terus menggelengkan kepalanya, mencoba menolak kenyataan pahit yang baru saja meruntuhkan dunianya. Namun, kejutan itu belum berakhir. Pak Baskoro membalik halaman terakhir dari dokumen tersebut, wajahnya tampak semakin serius saat dia menatap Ibu Ratna dengan tajam. Ada satu poin lagi yang sangat krusial. Ibu Ratna, ucap Pak Baskoro. Bapak Ardi memberikan syarat dalam wasiat ini. Jika pada saat pembacaan surat ini Ibu Dania diperlakukan dengan tidak hormat atau diusir dari rumah ini, maka seluruh aset yang telah dibeli kembali oleh Ibu Dania akan secara otomatis dialihkan sepenuhnya kepada beliau tanpa sisa. Dan hak tinggal Ibu di rumah ini akan bergantung sepenuhnya pada keputusan Ibu Dania. Suasana kini benar-benar berbalik total, meninggalkan Ibu Ratna dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Keheningan yang menyelimuti ruangan besar itu terasa jauh lebih menyesakan daripada suara musik klasik yang baru saja dimatikan secara sepihak oleh Pak Baskoro. Semua mata masih tertuju padaku, namun kali ini bukan lagi dengan pandangan menghina, melainkan dengan sorot mata yang penuh dengan ketidakpercayaan dan rasa malu yang mendalam. Ibu Ratna masih mematung di kursi kebesarannya, wajahnya yang tadi dipenuhi riasan mahal kini tampak seperti topeng retak yang siap hancur kapan saja. Tangannya yang gemetar mencoba meraih gelas minuman yang sudah kosong, seolah mencari pegangan di tengah badai kenyataan yang baru saja menghantamnya tanpa ampun. Dia menatap dokumen di tangan Pak Baskoro dengan tatapan kosong, seakan berharap semua kalimat yang baru saja dibacakan hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat dia mengerjapkan mata. Namun, kenyataan tidak pernah seberbaik itu kepada mereka yang telah dibutakan oleh kesombongan dan keangkuhan. Aku melangkah pelan, melewati deretan tamu yang kini menepi, memberikan jalan padaku seolah aku adalah penguasa yang baru saja kembali ke tahtanya. Suara langkah sepatuku di atas lantai marmer terdengar begitu berwibawa di tengah kesunyian yang mencekam itu. Aku berhenti tepat di depan Ibu Ratna, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara sedih, kecewa, dan sedikit rasa iba yang masih tersisa di sudut hatiku. Ibu ingin tahu kenapa Ardi sangat mencintaiku. Bisikku lirih, namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Bukan karena aku cantik, bukan pula karena aku datang dari keluarga terpandang. Ardi mencintaiku karena hanya aku yang bersedia berdiri di sampingnya saat dunianya runtuh. Hanya aku yang bersedia menghabiskan seluruh tabungan yang kubangun bertahun-tahun demi menutupi semua hutang judi almarhum ayah, dan menjaga agar ibu tetap bisa memakai kebaya sutra ini di depan teman-teman ibu.
Ibu Ratna mendongak. Matanya yang mulai berkaca-kaca menatapku dengan kebencian yang masih tersisa, namun kali ini bercampur dengan ketakutan yang nyata. Kamu pasti sengaja melakukan ini semua untuk menjatuhkanku, bukan? Suaranya serak dan bergetar. Kamu membiarkan aku terlihat bodoh selama bertahun-tahun ini, hanya agar kamu bisa tertawa di akhir. Dia mencoba untuk berdiri, namun kakinya seolah kehilangan kekuatan untuk menopang tubuhnya yang sudah rapuh oleh beban kenyataan. Aku hanya menggeleng pelan mendengar tuduhan itu. Betapa menyedihkan melihat seseorang yang bahkan di titik terendahnya masih mencoba untuk menyalahkan orang lain atas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ardi yang memintaku untuk merahasiakannya. Bu, lanjutku dengan nada suara yang tetap tenang. Dia tidak ingin ibunya merasa malu di hadapan kolega bisnisnya. Dia ingin ibu tetap merasa menjadi seorang ratu di rumah ini, meskipun sebenarnya mahkota itu sudah lama hilang. Aku menuruti permintaannya karena aku menghormati cintanya padamu. Tapi hari ini, ibu sendiri yang menghancurkan perlindungan itu. Ibu sendiri yang memilih untuk memamerkan kekejaman di depan orang banyak. Dan sekarang, semua orang tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali atas rumah ini. Aku kemudian menoleh ke arah Pak Baskoro, yang masih berdiri tegak di samping meja. Pak Baskoro, tolong tunjukkan dokumen pengalihan aset yang sudah ditandatangani Ardi sebelum dia pergi. Pak Baskoro dengan sigap mengeluarkan selembar kertas asli yang menunjukkan bahwa kepemilikan rumah dan seluruh aset keluarga Pratama telah berpindah tangan ke atas namaku sejak setahun yang lalu. Para tamu mulai berbisik lagi, kali ini suara mereka lebih keras. Beberapa dari mereka mulai mengambil tas mereka, merasa tidak nyaman berada di tengah badai keluarga yang memalukan ini. Ibu Ratna melihat ke sekeliling ruangan, mencari dukungan dari teman-temannya yang tadi begitu memujinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah punggung-punggung yang menjauh dan tatapan sinis yang sama seperti yang mereka berikan padaku beberapa saat lalu. Inilah wajah asli dari pertemanan yang dibangun di atas tumpukan harta yang fana. Mereka akan menghilang secepat embun saat matahari kebenaran mulai terbit. Sekarang, ibu punya dua pilihan. Ucapku sambil menatap koper-koperku yang masih tergeletak di lantai, simbol dari pengusiran yang gagal total itu. Ibu bisa pergi dari rumah ini malam ini juga dengan semua barang mewah yang ibu banggakan. Atau ibu tetap tinggal di sini sebagai tamu, dengan syarat ibu harus belajar bagaimana caranya menghargai manusia lain tanpa melihat status sosialnya. Ibu Ratna terdiam, air matanya kini mengalir deras, merusak riasan wajahnya yang mahal. Keangkuhannya benar-benar telah runtuh, meninggalkan seorang wanita tua yang ketakutan akan masa depan yang gelap. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundakku perlahan mulai terangkat. Keadilan memang terkadang datang dengan cara yang menyakitkan, namun ia selalu datang di waktu yang paling tepat. Aku berbalik dan berjalan menuju ke arah pintu utama, tidak lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang aku pijak. Di depan pintu, aku berhenti sejenak dan menatap foto Ardi yang masih tergantung besar di dinding ruang tamu. Dalam diam, aku berjanji padanya bahwa aku akan menjaga apa yang tersisa dari keluarga ini, namun dengan caraku sendiri. Cara yang jujur, tanpa ada lagi kebohongan yang harus disembunyikan di balik pesta-pesta mewah yang palsu. Malam ini, pesta itu telah berakhir. Namun sebuah babak baru dalam hidupku baru saja dimulai dengan cahaya yang lebih terang dan hati yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Seluruh ruangan masih terpaku, menunggu apa yang akan aku lakukan selanjutnya terhadap ibu mertua yang kini hanya bisa tertunduk lesu di tengah puing-puing kesombongannya sendiri. Suasana pesta yang tadinya megah kini berubah menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Satu persatu tamu undangan mulai meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru, seolah-olah mereka takut tertular oleh kemalangan yang baru saja menimpa keluarga Pratama. Tidak ada lagi tawa basa-basi, pujian palsu, atau denting gelas kristal yang saling beradu. Yang tersisa hanyalah aroma parfum mahal yang mulai memudar, bercampur dengan bau lilin hias yang satu persatu mulai padam. Ibu Ratna masih terduduk kaku di kursi kebesarannya, matanya menatap kosong ke arah piring-piring berisi hidangan mewah yang kini tak lagi disentuh oleh siapapun. Kebanggaan yang selama puluhan tahun ia pupuk dengan sangat rapi di hadapan pergaulan sosialnya, kini hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini terasa begitu luas, hampa, dan sangat dingin. Pak Baskoro melangkah mendekatiku, lalu menyerahkan sebuah map biru tua yang tampak sangat kontras dengan kemeriahan pesta di sekeliling kami.
Map itu berisi rincian hutang dan laporan kejatuhan Pratama Group yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Ardi. Dengan langkah perlahan, aku mendekati meja di hadapan Ibu Ratna dan meletakkan dokumen itu dengan sangat lembut. Ibu mungkin selama ini tidak pernah mau melihat kenyataan ini, tapi Ardi menyimpannya agar suatu saat ibu tahu betapa dia sangat mencintai harga diri keluarga ini. Ucapku dengan nada suara yang bergetar karena rasa sedih yang mendalam. Ibu Ratna dengan tangan yang masih gemetar mulai membuka lembaran demi lembaran dokumen tersebut. Matanya terbelalak melihat deretan angka merah yang menunjukkan besarnya hutang judi almarhum suaminya yang belum terlunasi hingga detik ini. Dia baru menyadari bahwa selama 5 tahun terakhir, perusahaan yang ia pamerkan kepada kolega-koleganya sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang sudah lama roboh. Jadi semua uang belanja, perhiasan, dan gaya hidup mewah yang aku nikmati selama ini, itu semua bukan dari hasil bisnis keluarga kita. Tanyanya dengan suara yang nyaris hilang, seolah seluruh kekuatannya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Aku mengangguk perlahan, membiarkan setetes air mata jatuh membasahi pipiku. Ardi hampir menyerah 5 tahun lalu, Bu. Dia hampir menjual rumah ini, karena bank sudah memberikan surat penyitaan terakhir tepat setelah pemakaman ayah. Saat itulah aku memutuskan untuk turun tangan. Aku menggunakan seluruh modal yang aku kumpulkan dari bisnis teknologiku di luar negeri, untuk melunasi hutang-hutang itu secara diam-diam. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam rasa sesak di dadaku yang kian menghimpit. Ardi merasa gagal sebagai anak laki-laki jika harus membiarkan ibunya hidup susah di masa tua. Itulah alasan kenapa dia memohon padaku untuk tetap merahasiakan statusku, dan membiarkan ibu tetap merasa menjadi ratu di rumah ini. Mendengar kenyataan pahit itu, Ibu Ratna menelungkupkan wajahnya di atas meja marmer. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah juga, memenuhi sudut-sudut ruangan yang mulai sunyi. Dia bukan lagi wanita angkuh yang tadi sore mengusirku dengan kasar, melainkan seorang ibu yang hancur karena menyadari betapa besar pengorbanan anak laki-lakinya yang telah tiada. Aku tidak merasakan sedikitpun kepuasan melihat kehancurannya saat ini. Yang aku rasakan hanyalah rasa rindu yang luar biasa pada Ardi. Pria yang rela menanggung beban rahasia seberat itu, demi menjaga senyum ibunya yang bahkan tidak pernah menghargai kehadiranku sebagai istrinya. Pak Baskoro berdeham pelan, memberikan sedikit waktu bagi kami untuk meresapi momen yang sangat menyayat hati ini. Namun, tugasnya malam ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada poin penting mengenai masa depan operasional perusahaan yang harus segera diputuskan. Aku menatap Ibu Ratna yang masih terisak, menyadari bahwa meskipun kebenaran sudah terungkap, luka di hati kami tidak akan sembuh hanya dalam satu malam saja. Keheningan di rumah besar ini kini terasa lebih jujur daripada sebelumnya, seolah-olah setiap sudut dinding ikut merasakan beban rahasia yang baru saja terangkat dari pundak keluarga kami. Segala kemewahan ini kini terasa hampa, menyisakan tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sunyi merayap masuk ke sudut ruangan, menggantikan bising pesta yang menyesakkan. Para pelayan mulai membersihkan sisa kemewahan di meja tanpa suara, sesekali melirik kami dengan penuh tanya. Ibu Ratna masih terduduk kaku, bahunya yang terbalut sutra merah terguncang hebat karena isak tangis yang tak reda. Di hadapannya, kertas laporan keuangan memerah menjadi saksi kebohongan besar yang ia jalani bertahun-tahun. Aku mendekat ke meja utama, mengambil tablet dari dalam tas kerja. Aku menyalakannya, membiarkan cahaya biru layar memantul di wajahku yang lelah dan sembab karena duka mendalam. Ardi telah pergi, namun beban yang ia titipkan kini harus kuselesaikan dengan kepala tegak di depan wanita yang paling ia cintai sekaligus yang paling sering melukaiku. Ibu mungkin sering mendengar nama, Dea Ventures, disebut Ardi saat membahas investor utama penyelamat Pratama Group, ucapku pelan sambil meletakkan tablet di depan Ibu Ratna. Di layar, terpampang jelas profil perusahaan teknologi internasional di Singapura. Di kolom pendiri dan pemegang saham mayoritas, terukir namaku, Dania Adiningrat. Ibu Ratna menatap layar itu dengan pandangan tidak percaya. Bibirnya bergetar, seolah ingin berucap namun suaranya tertahan. Dia melihat foto profilku di sana, mengenakan setelan bisnis yang sangat berbeda dengan pakaian rumah saat melayaninya di rumah ini. Perbedaan antara sosok di layar dan sosok di depannya begitu kontras, membuat kenyataan ini semakin sulit untuk ia telan mentah-mentah. Pak Baskoro berdeham memberikan penjelasan. 5 tahun terakhir, dana yang masuk ke Pratama Group berasal dari dividen perusahaan Ibu Dania.
Ardi pengelola di lapangan, sementara Ibu Dania pemilik modal sekaligus otak penyelamatan bisnis ini. Beliau tetap di balik layar karena Ardi ingin menjaga wibawa keluarga di mata ibu. Penjelasan itu membuat Ibu Ratna semakin terpuruk. Segala hinaan yang ia lontarkan padaku, bahwa aku wanita kampung yang mengincar harta anaknya, kini berbalik menghantam dirinya sendiri dengan telak. Ia sadar telah salah menilai orang selama ini. Keangkuhan yang ia bangun di atas pondasi pasir kini runtuh terbawa arus kebenaran yang tidak bisa ia bantah lagi dengan alasan apapun. Aku teringat saat Ardi pulang dengan wajah pucat karena tekanan hutang ayahnya. Dia menangis di pangkuanku, merasa gagal memberikan kehidupan mewah bagi ibunya tanpa bantuanku. "Dania, tolong jangan beritahu ibu," bisiknya. Dia takkan sanggup menerima kenyataan bahwa kita jatuh. Biarkan dia bangga dengan nama Pratama, meski itu tidak adil bagimu. Aku mengabulkan permintaan itu karena aku sangat mencintai Ardi, meski aku rela dianggap beban. Aku rela dihina sebagai pengangguran setiap hari. Padahal setiap rupiah yang mereka pakai adalah hasil keringatku dari bisnis yang kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun ini, demi menjaga senyum di wajah ibu mertuaku yang tidak pernah tahu terima kasih. "Kenapa tak mengatakannya sejak awal?" tanya Ibu Ratna rapuh. Dia mencari kebencian di mataku, namun hanya menemukan kesedihan yang sama. Aku tersenyum pahit. Karena bagi Ardi, kebahagiaan ibu adalah segalanya. Dia memikul beban rahasia ini agar ibu tidak rendah diri. Tapi saat ibu mengusirku di depan semua orang, aku sadar rahasia ini harus dibuka. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi agar ibu tahu kehormatan tidak ditentukan harta semata. Ibu Ratna terdiam, menyadari parasit yang ia panggil ternyata penyelamatnya. Keheningan ini terasa jujur, tanpa topeng kemewahan palsu lagi. Kini, segalanya telah terbuka dengan sangat jelas bagi kami semua. Malam ini benar-benar telah mengubah nasib kami semua selamanya di sini. Suasana di dalam ruangan itu kini benar-benar berbeda. Keheningan yang tercipta bukan lagi karena rasa hormat, melainkan karena rasa canggung yang luar biasa dari orang-orang yang masih tersisa di sana. Beberapa pelayan yang tadinya diperintahkan Ibu Ratna untuk mengemasi barang-barangku, kini berdiri mematung di sudut ruangan. Mereka saling pandang dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang kini berubah drastis, dari yang tadinya meremehkan menjadi penuh rasa segan. Di hadapanku, Ibu Ratna masih tertunduk. Tangannya masih memegang pinggiran meja marmer yang dingin. Kebaya sutra merah yang ia kenakan kini tampak begitu berat membebani pundaknya, seolah-olah seluruh kemewahan itu telah berubah menjadi rantai yang mengikatnya pada kenyataan pahit yang baru saja ia ketahui. Aku menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikiran dari sisa-sisa emosi yang menguras tenaga sejak tadi sore. Aku melangkah mendekati dua koper tua yang tadi dilemparkan satpam ke lantai. Koper-koper itu tampak sangat kontras dengan kemegahan ruang tamu ini. Kusam, lecet di beberapa sisi, dan membawa aroma kenangan dari masa sulitku sebelum bertemu Ardi. Aku berjongkok, mengusap permukaan koper itu dengan lembut. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang baju sederhana, dan buku-buku catatan kerja yang selalu aku bawa. Selama ini, Ibu Ratna mengira aku hanya melamun di dalam kamar. Padahal di balik pintu yang tertutup itu, aku mengelola ribuan transaksi dan memantau perkembangan perusahaan teknologiku yang berpusat di luar negeri. Aku sengaja memilih untuk tidak tampil mencolok, karena bagiku, kekayaan sejati bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Sayangnya, orang yang ingin aku lindungi justru menjadi orang yang paling ingin menghancurkanku malam ini. "Pak Baskoro," panggilku tanpa menoleh. Suaraku terdengar stabil, meskipun di dalam hati ada lubang besar yang ditinggalkan oleh kepergian Ardi. "Tolong hubungi pihak keamanan pribadi saya. Saya ingin rumah ini dijaga dengan ketat mulai malam ini. Tidak ada satupun barang di rumah ini yang boleh dipindahkan tanpa seizin saya. Dan untuk para tamu yang masih tersisa di area luar, mohon sampaikan bahwa acara telah berakhir secara resmi." Pak Baskoro mengangguk patuh, segera melakukan apa yang aku minta. Mendengar perintahku yang begitu tegas dan penuh wibawa, Ibu Ratna mendongak. Dia menatapku seolah-olah aku adalah orang asing yang baru pertama kali ia temui. Tidak ada lagi jejak Dania yang penurut dan pendiam yang biasa ia suruh-suruh di dapur. Sosok di depannya sekarang adalah Dania Adiningrat, seorang direktur utama yang terbiasa mengambil keputusan besar di bawah tekanan.
Rasa sakit di hatiku kian menjadi saat aku menatap foto Ardi yang masih tersenyum di dinding. Dia tahu siapa aku sebenarnya, dan dia sangat bangga akan hal itu. Namun, dia juga tahu betapa rapuhnya harga diri ibunya. Ardi pernah berkata bahwa jika dunia tahu aku yang menanggung hidup mereka, ibunya mungkin akan kehilangan alasan untuk tetap hidup dengan kepala tegak. Itulah mengapa aku rela bersembunyi di balik bayang-bayang. Aku rela dianggap wanita kampung yang tidak punya masa depan, asalkan keluarga suamiku tetap dipandang terhormat di mata publik. Namun, pengusiran yang dilakukan Ibu Ratna malam ini telah mengubah segalanya. Batas kesabaranku telah terlewati saat dia menghina kesetiaanku di depan kolega-koleganya. Kejujuran ini memang pahit, namun ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi kebohongan yang mencekik rumah ini. Ibu Ratna mencoba membuka mulutnya, mungkin ingin meminta maaf atau sekadar membela diri, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya bisa menatap tangannya sendiri yang gemetar. Aku berdiri kembali, meninggalkan koper-koper itu di lantai. Aku tidak akan membawanya pergi malam ini, karena rumah ini adalah milikku. Akulah yang melunasi setiap jengkal tanahnya, akulah yang membayar setiap tagihan listriknya, dan akulah yang memastikan dapur rumah ini tetap mengepul selama 5 tahun terakhir. Kenyataan bahwa identitasku sebagai pemilik Dea Ventures telah terungkap membuatku merasa lebih ringan, meskipun di sisi lain, aku tahu hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Malam yang dingin ini menjadi saksi bisu di mana mahkota palsu Ibu Ratna jatuh ke lantai, sementara aku berdiri dengan identitasku yang sesungguhnya. Kebenaran ini adalah warisan terakhir yang Ardi siapkan untukku, sebuah perlindungan yang ia susun dengan sangat rapi dalam klausul wasiatnya yang akan segera dibacakan oleh Pak Baskoro pada bagian berikutnya. Pak Baskoro berdeham pelan, memecah kesunyian yang terasa begitu dingin di ruang tamu yang luas itu. Ia membalik lembar terakhir dari dokumen wasiat yang sejak tadi menjadi pusat perhatian seluruh orang. Tangannya tampak begitu mantap, seolah ia sadar bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan selanjutnya adalah palu hakim yang akan menentukan nasib penghuni rumah besar ini selamanya. Ibu Ratna dan Ibu Dania, ucapnya dengan nada yang sangat formal namun tetap tenang. Ada satu bagian terakhir yang disebut almarhum Bapak Ardi sebagai klausul perlindungan istri. Bagian ini adalah jaminan hukum yang beliau siapkan secara khusus untuk memastikan bahwa kebaikan hati serta pengorbanan Ibu Dania tidak disalahgunakan oleh siapapun, termasuk oleh anggota keluarga inti beliau sendiri setelah beliau tiada. Suasana mendadak menjadi sangat tegang, lebih tegang daripada saat rahasia kebangkrutan perusahaan dibongkar tadi. Ibu Ratna, yang masih terduduk lemas di kursi mahoninya, kini mendongak dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan. Ia tampak mulai menyadari bahwa pesta mewah yang ia rancang untuk merayakan kemenangannya justru menjadi jebakan yang ia gali sendiri. Pak Baskoro mulai membaca poin tersebut dengan suara baritonnya yang jernih. Dalam surat ini, Bapak Ardi menuliskan, "Aku sangat mengenal ibuku. Aku tahu betapa besar egonya dan betapa sering ia menganggap rendah istriku hanya karena status sosial. Oleh karena itu, jika pada hari pembacaan wasiat ini, istriku Dania diperlakukan dengan tidak layak, dihina secara terbuka, atau bahkan diusir dari rumah ini, maka seluruh hak tinggal dan tunjangan hidup bagi Ibu Ratna Pratama akan dicabut secara permanen pada detik itu juga tanpa ada pengecualian." Mendengar kalimat itu, Ibu Ratna tampak seperti kehilangan seluruh tulang di tubuhnya. Ia nyaris terjatuh dari kursi jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berubah menjadi sepucat kain kafan. Klausul itu bukan sekadar ancaman, melainkan sebuah pelindung baja yang telah Ardi bangun untukku jauh sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya. Ardi tahu betul bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, aku akan menjadi sasaran empuk bagi kesombongan ibunya. Ia tahu bahwa cintaku yang besar mungkin akan membuatku terlalu sabar menghadapi penindasan, sehingga ia memutuskan untuk bertindak sebagai pelindungku dari balik kubur. Aku menatap koper-koperku yang masih tergeletak di lantai, simbol pengusiran yang baru saja dilakukan Ibu Ratna beberapa menit yang lalu. Tindakan pengusiran itulah yang secara otomatis memicu aktifnya klausul perlindungan ini. Secara hukum, saat ini juga Ibu Ratna telah kehilangan haknya untuk tinggal di rumah ini. Keheningan yang menyelimuti kami terasa begitu jujur, tanpa ada lagi kepalsuan pesta yang menyebalkan. Semua kemewahan yang ada di sekeliling kami mendadak terasa tidak berarti. Ibu Ratna kini menatapku dengan sorot mata memohon, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi.
Wanita yang selalu menganggapku parasit itu, kini justru bergantung sepenuhnya pada belas kasihanku, agar ia tidak menjadi gelandangan di masa tuanya sendiri. Rasa sakit di hatiku kian menjadi saat aku menyadari betapa Ardi sangat mengkhawatirkan keselamatanku, hingga ia harus menyiapkan skenario sepahit ini. Ia mencintai ibunya, namun ia lebih menghargai keadilan bagi istrinya yang telah berkorban segalanya. Aku menarik napas panjang, menatap Ibu Ratna yang kini tertunduk dalam penyesalan yang sangat terlambat. Keputusan besar kini berada di tanganku sepenuhnya. Aku harus menentukan apakah aku akan mengikuti amarahku dan membiarkannya pergi, atau tetap memegang teguh nilai kemanusiaan yang selama ini aku dan Ardi junjung tinggi di rumah ini. Pak Baskoro menutup dokumen tersebut dan menatapku, menanti perintah selanjutnya yang akan mengubah sejarah keluarga Pratama selamanya. Di luar sana, angin malam berhembus kencang, seolah membawa pergi sisa-sisa kesombongan yang pernah merajai rumah besar ini selama bertahun-tahun lamanya. Beberapa tamu yang masih berdiri di sudut ruangan kini tampak sangat gelisah. Wajah-wajah yang tadi penuh dengan cemoohan kini berubah drastis menjadi topeng-topeng penuh kepalsuan. Tante Sinta, sahabat dekat Ibu Ratna yang sejak tadi paling lantang menghinaku sebagai wanita pembawa sial, tiba-tiba melangkah maju dengan senyum yang dipaksakan. Ia mencoba mendekatiku, mengabaikan Ibu Ratna yang masih terduduk lemas di kursi mahoninya dengan wajah pucat pasi. Dan ya sayang, Tante sejak awal sudah curiga kalau kamu bukan orang sembarangan. Aura kepemimpinanmu itu sangat kuat, nak, ucapnya dengan nada suara yang sengaja dibuat manis hingga terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku hanya menatapnya datar, menyadari betapa cepat angin kesetiaan berhembus ke arah yang menguntungkan bagi mereka. Ibu Ratna mendongak, menatap sahabatnya itu dengan sorot mata yang dipenuhi rasa dikhianati. Selama puluhan tahun mereka berteman dalam kemewahan, namun di saat ia jatuh sekejap saja, sahabatnya justru berbalik menjilat orang yang baru saja mereka injak bersama-sama secara kejam. Tak hanya Tante Sinta, kolega bisnis lainnya pun mulai mendekat, menawarkan kartu nama mereka atau sekadar mengucapkan bela sungkawa yang sangat terlambat atas kepergian Ardi. Mereka seolah lupa bahwa beberapa menit lalu mereka hanya diam membisu saat aku diseret paksa oleh satpam menuju gerbang depan. Dunia ini memang panggung sandiwara yang sangat kejam bagi mereka yang tidak memiliki kuasa, namun menjadi taman bermain bagi mereka yang memegang kunci harta. Aku mundur selangkah, menjaga jarak dari kerumunan orang-orang yang kini berusaha mengambil hatiku dengan pujian kosong. Maaf, Tante Sinta, dan Bapak Ibu sekalian, suaraku terdengar dingin namun tetap sopan. Acara malam ini sudah selesai. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Pak Baskoro sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas melalui wasiat suami saya yang sah. Mendengar perkataanku, wajah-wajah penuh harap itu mendadak menjadi kaku. Mereka menyadari bahwa aku bukanlah sosok yang mudah untuk dimanipulasi dengan kata-kata manis. Ardi telah mengajarkanku banyak hal tentang bagaimana menilai ketulusan seseorang di balik senyuman mereka yang paling indah sekalipun di dunia ini. Ibu Ratna melihat ke sekeliling, berharap ada satu orang saja yang bersedia membantunya atau sekadar memberikan kata-kata penguatan di titik terendahnya ini. Namun, satu persatu tamu mulai memutar badan dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi padanya sedikitpun. Mereka pergi dengan sangat terburu-buru, seolah-olah kemiskinan yang kini menghantui Ibu Ratna adalah penyakit menular yang sangat mematikan. Ruang tamu yang megah itu perlahan mulai kosong, meninggalkan sisa-sisa kemewahan yang kini terasa sangat hampa dan menyakitkan. Lampu kristal di atas kami masih bersinar terang, namun tidak lagi mampu menghangatkan suasana yang sudah terlanjur membeku oleh pengkhianatan dan kesadaran akan realita yang sangat pahit. Aku memandangi ibu mertuaku yang kini benar-benar sendirian di tengah kemegahan rumah yang sebenarnya bukan lagi miliknya. Hati kecilku merasa sangat sakit melihatnya seperti itu. Namun aku juga teringat akan janjiku pada Ardi untuk menjadi kuat menghadapi segala badai. Inilah reaksi berantai yang terjadi saat kekuasaan berpindah tangan. Yang kuat akan dipuja, dan yang jatuh akan segera dilupakan tanpa sisa. Aku harus tetap berdiri tegak, karena badai ini belum sepenuhnya berlalu, dan masih banyak keputusan sulit yang harus aku ambil di tengah puing-puing kehancuran harga diri keluarga Pratama yang selama ini aku jaga dengan sangat rapi dan penuh rahasia besar. Kini, saatnya aku menentukan langkah selanjutnya bagi wanita yang telah mengusirku namun kini tak punya siapapun lagi selain aku di dunia yang luas dan fana ini. Keadilan sejati memang selalu datang tepat waktu, meski lewat jalan yang paling sunyi dan menyakitkan bagi jiwa yang angkuh.
Rumah besar itu mendadak terasa begitu luas dan sepi, menyisakan gema suara langkah kaki para tamu yang baru saja melarikan diri dari kenyataan pahit. Aku masih berdiri di posisi yang sama, menatap gerbang utama yang kini perlahan tertutup rapat oleh petugas keamanan pribadi yang baru saja datang. Di belakangku, suara isak tangis yang selama ini tertahan mulai pecah menjadi raungan yang menyayat hati. Aku berbalik perlahan, menemukan Ibu Ratna sudah bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, tepat di samping koper-koper kusamku yang tadi ia hinakan dengan sangat kasar di hadapan semua kolega bisnisnya. Kebaya merah mewahnya terseret di lantai, tampak begitu kusam dan tak lagi berarti di bawah cahaya lampu kristal yang mahal. Mahkota keangkuhan yang ia pakai selama bertahun-tahun kini telah jatuh, hancur lebur tanpa ada satupun orang yang bersedia membantu memungutnya kembali. Dania, maafkan ibu, nak, jangan usir ibu. Suaranya parau, terputus oleh napas yang tersengal karena guncangan mental yang luar biasa. Ia mencoba meraih ujung bajuku dengan tangannya yang gemetar, namun aku memilih untuk mundur selangkah. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas dari segala tekanan yang ia berikan selama 3 tahun terakhir ini. Aku menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Betapa rapuhnya seorang manusia jika satu-satunya pondasi hidupnya hanyalah harta dan pengakuan dari orang lain. Saat pondasi itu ditarik, yang tersisa hanyalah jiwa yang kosong dan ketakutan yang luar biasa akan hari esok. Ibu Ratna kini menyadari betapa sepinya dunia saat ia tak lagi memiliki apa-apa untuk dipamerkan kepada dunia luar yang fana ini. Ibu tidak perlu memohon seperti ini, ucapku pelan, suaraku terdengar begitu lelah namun tetap tenang. Selama 3 tahun ini, aku selalu mencoba menjadi menantu yang paling baik. Aku memasak makanan kesukaan ibu, aku mendengar segala makian ibu tanpa pernah membantah. Dan aku merawat Ardi hingga napas terakhirnya sambil tetap menjaga rahasia kehancuran keluarga ini. Aku melakukan itu semua bukan karena aku takut pada ibu, tapi karena aku menghargai pria yang memilihku sebagai istri yang sah. Ardi sangat mencintai ibu, dan ia rela memikul beban hutang yang sangat berat hanya agar ibu tetap bisa tersenyum di depan teman-teman sosialita ibu yang sekarang justru meninggalkan ibu begitu saja tanpa peduli sedikitpun di saat ibu terjatuh. Ibu Ratna menunduk semakin dalam, air matanya membasahi lantai marmer yang berkilau terkena pantulan lampu. Ia menyadari betapa jahatnya ia selama ini kepada satu-satunya orang yang justru memberikan perlindungan paling nyata bagi hidupnya. Penyesalan itu datang sangat terlambat, saat Ardi sudah tidak ada lagi di sini untuk melihat ibunya belajar tentang arti kerendahan hati. Aku mendekat ke arah foto Ardi, menyentuh bingkai kayu jati yang membungkus senyumannya yang hangat. Ibu selalu menyebutku parasit, wanita kampung yang hanya ingin mengincar harta pratama. Padahal, jika aku mau, aku bisa membeli 10 rumah seperti ini tanpa bantuan siapapun. Tapi aku memilih diam karena aku tahu kebahagiaan sejati tidak perlu disombongkan. Suasana ruangan yang tadinya penuh aura kebencian, kini perlahan mulai melunak menjadi kesedihan yang jujur. Namun, luka di hatiku tetap tidak bisa sembuh begitu saja hanya dengan satu kata maaf. Pengusiran terbuka di depan banyak orang tadi adalah puncak segala kesabaran yang kuberikan secara cuma-cuma selama ini. Aku menarik napas panjang, menatap Ibu Ratna yang tampak renta dan rapuh. Ibu boleh tetap tinggal di rumah ini untuk jangka waktu sementara. Kalimatku membuat Ibu Ratna mendongak penuh harap. Tapi jangan harap semuanya akan kembali seperti semula. Rumah ini akan dikelola dengan cara yang benar dan transparan mulai sekarang demi kebaikan bersama. Aku berjalan menuju koper-koperku, mengangkatnya sendiri. Aku akan menaruh koper ini di kamar utama, bukan lagi di kamar tamu sempit yang selama ini Ibu Ratna berikan padaku. Malam ini adalah titik balik di mana kebenaran telah mengambil tempatnya yang sah. Aku meninggalkan Ibu Ratna yang masih bersimpuh di sana, meratapi segala kesalahan besarnya yang tak terhitung jumlahnya. Langkah kakiku terdengar mantap saat menaiki tangga kayu, meninggalkan segala kenangan pahit di lantai bawah, dan bersiap menyongsong hari esok yang jauh lebih baik dan jujur. Di atas sana, aku tahu Ardi tersenyum melihat istrinya, akhirnya berani berdiri tegak untuk membela kehormatan pribadinya sendiri tanpa rasa takut. Pagi itu, suasana di dalam rumah terasa sangat sunyi, seolah setiap sudut ruangan sedang ikut berduka atas segala drama yang terjadi semalam. Sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden sutra tidak lagi membawa kehangatan yang sama seperti biasanya. Aku terbangun di kamar utama, tempat yang seharusnya menjadi peristirahatan Ardi jika ia masih ada di sini bersamaku.
Saat menatap cermin besar di hadapanku, aku tidak lagi melihat Dania yang lemah dan selalu menunduk. Aku melihat sosok wanita yang telah melewati badai pengkhianatan dan kini berdiri tegak di atas puing kejujuran pahit. Aku segera mandi, mengenakan pakaian rapi namun simpel, lalu melangkah turun menghadapi realita yang harus segera ku selesaikan sebelum matahari mencapai puncaknya di langit biru pagi ini, dengan segala keangkuhan yang tersisa di rumah besar ini. Ibu Ratna tampak duduk di meja makan luas itu sendirian, tanpa ada lagi barisan pelayan yang biasanya sibuk menyiapkan hidangan sarapan mewah setiap harinya. Di depannya hanya ada segelas air putih dan selembar roti tawar yang tampak sama sekali tidak disentuh. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya, dengan lingkaran hitam di bawah mata tanda, ia tidak tidur sepanjang malam, karena dihantui rasa bersalah yang sangat dalam. Keangkuhan yang biasanya memancar dari setiap geraknya kini telah padam sepenuhnya, menyisakan seorang wanita rapuh yang didera ketakutan akan hari esok yang tidak pasti lagi baginya. Begitu mendengar langkah kakiku mendekat dari arah tangga kayu, ia segera mendongak dengan tatapan penuh harapan sekaligus rasa malu yang masih sangat jelas terasa di antara kami berdua. "Dania, kamu sudah bangun, Nak?" Suaranya terdengar sangat serak, hampir menyerupai bisikan angin pagi yang membawa kabar duka. Aku hanya mengangguk pelan dan menarik kursi tepat di seberangnya, tempat yang biasanya diduduki Ardi saat ia masih mencoba menengahi konflik di antara kami. Aku meletakkan beberapa dokumen baru di atas meja marmer tersebut, dokumen yang sudah aku siapkan dengan bantuan Pak Baskoro tadi pagi-pagi sekali melalui telepon. Ibu Ratna menatap dokumen itu dengan tangan yang sedikit bergetar, seolah ia sangat takut bahwa kertas-kertas itu akan menjadi surat keputusan akhir yang akan mengusirnya dari kehidupan yang selama ini ia banggakan di hadapan dunia luar yang penuh dengan kepalsuan serta kemewahan fata morgana yang dipujanya. "Ibu, semalam aku tidak bisa tidur karena terus memikirkan wasiat Ardi dan masa depan kita semua di sini." Aku memulai pembicaraan dengan nada yang tetap tenang namun mengandung ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. "Rumah ini sudah terlalu besar untuk kita huni berdua saja, dan setiap sudutnya hanya mengingatkanku pada kepedihan serta segala kebohongan selama 5 tahun terakhir hidup di sini. Aku sudah memutuskan untuk menjual rumah ini," lanjutku dengan suara yang stabil. "Uangnya akan digunakan untuk melunasi sisa hutang perusahaan yang belum tuntas, dan sebagian lagi akan aku simpan untuk masa depan yang lebih bermakna. Untuk ibu sendiri, aku sudah menyiapkan sebuah rumah kecil yang sangat nyaman di pinggiran kota, dekat dengan teman-teman lama ibu. Rumah itu sudah atas nama ibu, dan aku akan memberikan tunjangan bulanan yang lebih dari cukup untuk hidup sederhana, tanpa ada lagi kemewahan palsu yang menipu diri sendiri," tambahku sambil menatap matanya yang sembab. Ibu Ratna terisak lebih dalam, menyadari betapa besarnya kemurahan hati yang aku berikan padahal ia telah melakukan hal yang sangat kejam padaku selama bertahun-tahun. Ia baru sadar bahwa kehormatan sejati tidak pernah datang dari luasnya rumah atau mewahnya pesta, melainkan dari ketulusan hati seseorang yang tetap berbuat baik meski disakiti berulang kali tanpa henti. Aku berdiri dan mulai mengemasi beberapa barang milik Ardi yang berharga, seperti jam tangan dan album foto masa kecilnya yang indah. Ardi akan selalu tersimpan rapat di hatiku. Kepergianku dari rumah ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah kemenangan atas diri sendiri yang berhasil melepaskan beban masa lalu yang menyesakan dada selama ini. Aku melangkah menuju pintu depan yang besar, diikuti oleh pandangan mata Ibu Ratna yang penuh penyesalan dan rindu mendalam pada anaknya. "Cari ketenangan hidup yang sesungguhnya mulai sekarang, Bu. Berhentilah mengejar pengakuan orang lain, karena hanya kejujuran yang akan membuat kita merdeka secara batin." Aku keluar gerbang dengan hati yang sangat ringan, memulai hidup baru sebagai wanita mandiri sejati. Langkahku mantap menuju mobil yang sudah menunggu, membawa serta harga diri dan masa depan yang kubangun sendiri. Aku telah bebas dari penjara emas yang selama ini mengikat jiwaku dengan sangat kuat sekali. 3 bulan telah berlalu sejak pintu gerbang rumah besar bergaya kolonial itu tertutup untuk terakhir kalinya di belakangku. Kini, aku berdiri di depan jendela kaca besar di lantai 30 sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Cahaya matahari pagi yang cerah memantul pada permukaan meja kerja kayuku yang bersih, menyinari sebuah bingkai foto kecil yang memperlihatkan senyuman hangat Ardi. Di sini, di kantor pusat Dea Ventures yang sesungguhnya, aku tidak lagi perlu bersembunyi di balik bayang-bayang. Bau kopi yang segar memenuhi ruangan, menggantikan aroma bunga Kamboja dan kepalsuan yang dulu sempat menyesakan napas di rumah lama. Hidupku kini terasa jauh lebih ringan, seolah-olah seluruh beban rahasia yang kupikul selama 5 tahun terakhir telah menguap bersama angin yang berhembus di antara gedung-gedung pencakar langit ini.
Segala urusan hukum mengenai penjualan rumah mewah keluarga Pratama telah selesai sepenuhnya dengan bantuan Pak Baskoro yang tetap setia mendampingi proses transisi ini. Hasil penjualannya cukup untuk melunasi seluruh hutang yang tersisa dan masih menyisakan dana yang sangat besar. Sebagian besar dana tersebut telah aku alokasikan untuk membangun Ardi Pratama Foundation, sebuah yayasan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang ingin belajar di bidang teknologi. Ini adalah caraku menghidupkan kembali mimpi-mimpi Ardi yang sempat terkubur oleh tuntutan status sosial ibunya. Aku ingin nama Ardi dikenal bukan karena kebangkrutan keluarganya, melainkan karena kebaikan yang terus mengalir bagi orang lain, jauh setelah ia tiada di dunia yang fana ini. Ibu Ratna kini menempati rumah kecil yang kuberikan di pinggiran kota, sebuah rumah yang dikelilingi taman mungil yang asri. Minggu lalu, Pak Baskoro mengirimkan foto Ibu Ratna yang sedang menyiram bunga Kamboja Jepang di teras rumahnya. Wajahnya tampak jauh lebih tenang, meskipun gurat kesedihan dan penyesalan masih sesekali terlihat di matanya. Ia tidak lagi mengenakan kebaya sutra mahal atau perhiasan berlian yang mencolok, ia kini lebih sering memakai daster katun sederhana yang nyaman. Ia sempat mengirimkan pesan singkat padaku, sebuah pesan yang hanya berisi 3 kata, "Terima kasih, Dania." Bagi wanita sekeras Ibu Ratna, 3 kata itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah ia buat sepanjang hidupnya, dan aku telah memaafkannya meski luka lama itu mungkin akan meninggalkan bekas yang permanen. Hari ini adalah hari peringatan 100 hari kepergian Ardi. Aku memutuskan untuk meninggalkan tumpukan dokumen di meja kerja, dan melangkah menuju pemakaman dengan membawa sebuket bunga mawar putih kesukaannya. Di depan pusara yang kini sudah ditumbuhi rumput hijau yang rapi, aku duduk terdiam cukup lama. Aku bercerita dalam hati tentang semua yang telah terjadi, tentang bagaimana aku akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai kemewahan palsu yang dulu sempat menjerat kami berdua. Aku tidak lagi merasa sedih yang menyayat, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam. Ardi telah menjagaku dengan caranya yang paling luar biasa, dan kini giliranku untuk menjaga diri sendiri, serta warisan nilai-nilai kebaikan yang selalu ia tanamkan dalam setiap langkah hidup kami yang singkat namun bermakna. Saat aku berjalan kembali menuju mobil, angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka-angka di rekening bank, atau pengakuan dari orang-orang yang hanya hadir saat kita berada di puncak. Kekayaan sejati adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, kemampuan untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti, dan kekuatan untuk tetap berdiri tegak saat seluruh dunia mencoba meruntuhkan harga diri kita. Aku bukan lagi menantu yang terabaikan, bukan lagi wanita yang hanya bisa diam saat dihina. Aku adalah Dania Adiningrat, arsitek dari nasibku sendiri, yang telah berhasil melewati badai dan kini siap menyambut pelangi di cakrawala baru yang lebih terang dan penuh dengan harapan yang nyata bagi masa depanku nanti. Setiap langkahku kini terasa begitu bermakna, membawa sebuah pesan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar, seberapa dalam pun ia coba dikubur oleh keangkuhan. Aku menatap langit biru yang luas, menarik napas panjang, dan tersenyum dengan sangat tulus. Perjalanan panjang ini memang penuh dengan air mata dan rasa sakit. Namun di ujung jalan ini, aku menemukan versi terbaik dari diriku yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi pesta mewah yang melelahkan, tidak ada lagi pengusiran yang menyakitkan. Yang ada hanyalah langkah kaki yang mantap menuju kehidupan yang penuh kejujuran, kedamaian, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Cerita lama telah berakhir dengan penutup yang damai, dan hari ini, babak baru dalam hidupku secara resmi dimulai dengan cahaya yang takkan pernah padam lagi. Layar perlahan meredup, menyisakan bayangan senja yang memanjang di atas meja kerja kayu yang kini menjadi saksi bisu perjuanganku. 3 menit terakhir ini, aku ingin mengajak kalian merenung sejenak. Bukan tentang harta yang melimpah atau rumah mewah yang baru saja terjual, melainkan tentang apa yang tersisa ketika semua topeng duniawi itu dilepaskan. Kita seringkali terjebak dalam perlombaan mencari pengakuan, membangun benteng kesombongan agar dipandang tinggi oleh orang lain, tanpa menyadari bahwa pondasi yang kita bangun hanyalah pasir yang mudah tergerus oleh ombak kebenaran. Ibu Ratna adalah potret dari banyak jiwa yang tersesat dalam kemilau harta palsu, yang baru menyadari arti ketulusan saat semua pengikutnya pergi menjauh di saat badai datang menghantam. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti harus membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama. Saat aku berdiri di hadapan ibu mertuaku yang bersimpuh memohon belas kasihan, ada dorongan besar untuk meluapkan segala amarah yang kupendam selama 3 tahun. Namun,
Aku teringat pada senyum Ardi. Aku teringat bahwa cinta tidak pernah meminta kita untuk menjadi monster agar bisa menang. Memberikan maaf dan menyediakan rumah kecil yang layak bagi orang yang telah mengusirku bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah pernyataan bahwa nilai diriku jauh lebih tinggi daripada segala penghinaan yang pernah ia lontarkan. Aku memilih untuk melepaskan beban benci agar langkahku bisa lebih ringan menuju masa depan yang sudah lama aku impikan bersama mimpi-mimpi Ardi yang belum sempat ia wujudkan. Kini, Yayasan Ardi Pratama telah berdiri. Setiap kali aku melihat senyum anak-anak yang menerima beasiswa itu, aku merasa Ardi hadir di sana. Ikut tersenyum melihat harta yang dulu menjadi sumber perpecahan kini menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Rumah besar kolonial itu mungkin sudah berpindah tangan. Namun kenangan akan perjuangan untuk mempertahankan harga diri akan selalu hidup dalam setiap jengkal langkahku. Kehidupan baruku di gedung perkantoran ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Aku belajar bahwa mahkota sejati seorang wanita bukan terletak pada berlian yang ia kenakan, melainkan pada keteguhan hatinya saat diuji oleh kesabaran dan kejujuran yang tak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih untuk kalian semua yang telah setia mengikuti setiap bab dari perjalanan hidupku. Cerita ini bukan hanya tentang menantu yang terzalimi atau ibu mertua yang kejam, tapi tentang cermin bagi kita semua. Sudahkah kita menghargai orang-orang yang tulus mencintai kita? Ataukah kita masih sering menilai manusia hanya dari apa yang mereka pakai dan apa yang mereka miliki? Ingatlah, bahwa pada akhirnya, yang akan menemani kita di titik terendah bukanlah mereka yang memuji kita di pesta mewah, melainkan mereka yang tetap menggenggam tangan kita saat dunia terasa gelap gulita. Jangan biarkan kesombongan membutakan mata hati, karena penyesalan yang datang terlambat hanya akan menyisakan ruang kosong yang dingin dan sunyi di masa tua nanti. Aku Dania, pamit sejenak dari layar kaca kalian. Aku berharap cerita ini bisa menjadi teman di kala sepi, atau sekadar pengingat bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, seberapa jauh pun ia coba disembunyikan. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran berharga, silakan bagikan kepada orang-orang tersayang agar pesan kebaikan ini tidak berhenti di sini saja. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar akhir dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna lainnya yang akan terus mengalir, membawa pesan bahwa kejujuran adalah mata uang yang takkan pernah kehilangan nilainya di sepanjang zaman.